Saudara-saudara, khotbah seri dari Injil Markus sudah selesai. Selesai bukan karena Injil Markusnya selesai, tapi memang planningnya kita setengah, gitu ya. Nanti setengahnya akan dilanjutkan dan akan berakhir pada hari Paskah tahun depan. Nah, sekarang kita diberi kesempatan oleh Pak Sony untuk reviewing dan kemudian melihat bagian-bagian kecil yang barangkali terlewat selama kita membahas Injil Markus, karena dalam khotbah seri yang baru kita selesaikan pembagiannya panjang-panjang gitu ya, kadang-kadang lebih dari 30 ayat untuk satu khotbah hari Minggu. Nah, karena itu hari ini saya akan mencoba untuk handling atau tackling bagian-bagian yang tidak sempat kita bahas secara detail. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk melihat Injil Markus pasal yang pertama. Injil Markus pasal yang pertama, jadi kembali pada pasal yang pertama. Saya percaya waktu itu kita belum lihat secara detail bagian ini. Ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-45. Ya, kita berdoa dulu ya. Terlalu bersemangat ya, kita berdoa dulu ya, berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Bapa di surga, Engkau yang berfirman, Engkau Allah yang berfirman, Engkau Allah yang menyatakan kebenaran, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang menciptakan kami, Engkau Allah yang memanggil, yang memilih, yang mengasihi kami, Tuhan. Engkau Allah yang rindu untuk berelasi dengan kami. Engkau Allah yang adalah pribadi, bukan robot. Engkau adalah Allah yang ingin menunjukkan kasih sayang-Mu kepada kami, Tuhan. Sore hari ini, siang hari ini kami minta, Tuhan, minta dengan hormat, dengan kerendahan hati, speak to us, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, Tuhan, supaya yang berbicara bukan hamba-Mu yang terbatas ini, tetapi supaya firman Tuhan boleh disuarakan dan boleh menyentuh hati kami. Bekerjalah Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan siang hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai 45. Jadi tidak panjang. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Ya, katanya kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Perhatikan, Yesus memberi peringatan keras, serius ini ya. Ingatlah, jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa, oleh Taurat Tuhan, sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang ini pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Ya, luar biasa kisah ini, saudara. Saudara, pertama-tama kita observasi dulu ya perikop yang pendek ini. Di banyak Alkitab bahasa Inggris, ya, di banyak Alkitab bahasa Inggris, saya mengatakan bahwa Alkitab bahasa Inggris lebih baik daripada bahasa Indonesia, bukan itu maksud saya. Tema, gitu ya, supaya saudara bisa mengerti, tema dari perikop ini bukan the healing, bukan penyembuhan, meskipun ada peristiwa di mana Tuhan menyembuhkan orang yang sakit kusta ini, ya. Tapi diberi judul the cleansing, gitu ya, atau cleansing atau cleansing, ya. Jadi dari orang atau pentahiran, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia pentahiran, gitu ya.
Dari orang yang tadinya unclean, dari orang yang tadinya apa itu ya, ya unclean ya, yang kalau kita sentuh dia kita ikut menjadi unclean ya. Sekarang dibuat clean, dibuat tahir sama Tuhan Yesus sehingga dia statusnya menjadi tidak lagi unclean gitu ya. Apa itu unclean? Saya lupa bahasa Indonesianya ya, bukan kotor tapi ya unclean gitu ya. Ada itu bahasa Indonesianya. Jadi yang ingin disampaikan dalam perikop ini bukan sekedar kemampuan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang sakit, tapi yang ingin disampaikan dalam perikop ini adalah bagaimana seorang yang tadinya unclean kemudian menjadi clean. Itu sebabnya setelah ada kesembuhan ini, Tuhan Yesus memerintahkan dia untuk menghadap imam, karena imam adalah seorang yang punya apa namanya, yang punya kuasa. Ya, dia itu punya kuasa untuk menyatakan seorang itu clean atau unclean. Itu adalah seorang imam. Maka itu dia harus harus datang kepada seorang imam dan kemudian mempersembahkan korban karena kesembuhannya itu. Nanti imamnya akan ngecek dia, diperhatikan kulitnya semuanya dilihat sudah sembuh. Kemudian imamnya akan declare begitu ya, kayak pejabat negara declare bahwa this person namanya siapa, berdasarkan surat keputusan imam nomor sekian, tanggal sekian, tahun sekian, dia sekarang adalah seorang yang clean. Kalau diumumkan begitu bahwa dia clean, dia bisa bergaul dengan orang lain, dia bisa berjabat tangan dengan orang lain dengan bebas, dia bisa memeluk orang lain, dia bisa kemana saja, dia bisa beribadah di bait Allah, dia bisa duduk di mana saja, bisa bergaul dengan siapa saja, dan dia bisa bekerja kembali. Orang yang unclean di dalam zaman perjanjian baru pada waktu itu, atau dalam zaman perjanjian lama juga, adalah orang yang barangkali sial sekali, ya celaka sekali. Karena apa? Dia tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Maka itu saudara-saudara, hari-hari ini di mana dan juga selama pandemi di mana banyak di antara kita harus melakukan isolasi, mengurangi pergaulan, tidak bisa datang ke gereja secara normal, tidak bisa mengunjungi keluarga. Barusan teman saya orang Australia tinggal di Hong Kong, ngobrol-ngobrol, kemudian dia bilang, saya tanya gimana kabarmu, dia bilang yang paling berat bagi saya adalah saya tidak bisa ngunjungin keluarga saya di Australia. Ya, kita tidak bisa bertemu dengan orang dibatasi gitu ya. Nah, orang yang unclean itu lebih dibatasi lagi. Dan dibatasinya bukan hanya dengan peraturan-peraturan cultural, tapi dengan peraturan agama. Ya, ada itu agama. Kalau saudara baca di kitab Taurat, ada apa itu daftar yang unclean, apa itu daftar yang clean. Ya, jadi orang ini akan menjadi orang yang celaka sekali. Sama dengan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Uangnya habis untuk dokter, dia tidak bisa bekerja. Nggak bisa bekerja dia. Dia harus fully, completely isolated. Ya, perhatikan itu. Jadi perikop ini kisahnya bukan sekedar penyembuhan, meskipun ada kesembuhan, tetapi adalah soal clean dan unclean. Yang kedua yang kita perlu perhatikan, ini pasal 1. Nah, ini bukan kesembuhan pertama yang dilakukan Tuhan Yesus. Sebelumnya sudah ada kesembuhan ibu mertua Petrus, dan sebelumnya juga Yesus sudah pernah mengusir setan ketika dia ada di bait Allah. Ya, di Markus pasal pertama sebelum perikop ini. Jadi sudah ada mujizat kesembuhan ibu mertua Petrus, dan setelah ibu mertua Petrus, orang berbondong-bondong datang kepada Yesus yang sakit dan segala macam. Yesus menyembuhkan mereka. Dan kemudian Yesus mengusir setan ya dari orang yang ada di bait Allah. Ini mujizat berikutnya. Tapi mujizat ini bukan mujizat yang biasa-biasa saja, karena ini mujizat yang pertama kali, ya, sudah perhatikan ya, di Injil Markus ya, ini mujizat yang pertama kali di mana orang yang sakit itu approaching, datang kepada Tuhan Yesus dan literally minta tolong kepada dia. Ya, ibu mertua Petrus mungkin saja minta tolong, mungkin Petrus minta tolong, tapi tidak ada disebutkan di sana permintaan tolong itu. Orang banyak berbondong-bondong kepada Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, Yesus perform miracles, tapi tidak ada yang sungguh-sungguh verbally minta.
Orang yang diturunkan dari atap itu juga terjadi sebelum mujizat ini, turun ke bawah sama 4 kawannya itu menurunkan di atas tandu orang itu, juga tidak ada tolonglah sembuhkanlah orang ini, tidak ada. Tapi ini adalah mujizat pertama dalam Injil Markus, dan kalau Injil Markus dipercaya sebagai Injil yang paling mula-mula, maka event ini adalah pertama kalinya ada orang datang kepada Tuhan Yesus, kemudian dia berlutut kalau kita baca, dan kemudian dia mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Pertama kali ada permintaan tolong kepada Tuhan Yesus untuk mentahirkan dirinya, untuk menyembuhkan diri. Ya, nah, apa yang kita bisa belajar dari perikop ini? Nah, ini baru masuk khotbahnya, tadi pengantarnya aja ya. Saya ingin mengatakan bukan 3 hari ini, tapi ada 4 hal. Ada 4 hal yang saya ingin sharingkan kepada saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari hari ini. Yang pertama adalah penting bagi anak-anak Tuhan, ya, adalah penting bagi anak-anak Tuhan untuk minta tolong kepada Tuhan. Ini ceritanya bukan minta tolong kepada sesama, minta tolong kepada Tuhan. Nah, orang ini minta tolong kepada Tuhannya dengan berlutut. Jadi dielaborate, dia bukan hanya, minta tolong ya, bukan ya, tapi dia kneeling, dia humbling himself, ya, dia berlutut, dia sungguh-sungguh, dan kemudian dia minta tolong kepada Tuhan untuk menyembuhkan, untuk mentahirkan dirinya. Tadi saya suka lagu yang kedua, tadi yang Ii nyanyikan tadi, Tuhan itu penolongku. Tapi banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen tidak mau minta tolong kepada Tuhan ketika anak-anak Tuhan ini di dalam masalah, ketika dia membutuhkan sesuatu, dia tidak minta tolong kepada Tuhan. Seringkali kita merasa kuat gitu ya, kita merasa cukup kuat, kita merasa cukup mampu, kita merasa itu masalah sepele, nanti juga pasti bisa diatasi begitu ya, sehingga kita kadang terlalu sombong untuk minta tolong kepada Tuhan. Nanti perhatikan, saya akan elaborate lagi tentang minta tolong kepada Tuhan ini. Nah, beberapa waktu yang lalu saya membaca satu tulisan tentang hal-hal yang paling sulit diucapkan oleh manusia. Ya, tahu nggak? Yang top 2, ya top 2 yang sangat sulit diucapkan oleh manusia. Yang pertama adalah aku bersalah. Ya, susah sekali manusia mengatakan aku bersalah. Ya, saya ada anak-anak di rumah ya, saya suka tentu notice gitu ya. Setiap kali saya minta anak saya, misalnya ada mainan di tengah living room, saya bilang tolong mainannya dibereskan, ya, atau di kamar piyamanya ada di lantai gitu ya, lupa digantung karena cepat-cepat ke sekolah barangkali, atau di kamar mandi sikat giginya jatuh atau odolnya jatuh barangkali, lalu saya bilang Elliot atau Kiefer gitu ya, tolong bersihkan ya. Jawaban mereka paling natural apa? It wasn't me, Dad. Ya, it wasn't me, Dad. Saya bilang sama mereka, saya enggak tanya who did it. Saya cuma minta kamu untuk bereskan itu, ya. Jadi manusia itu memang naturally the top list yang paling susah untuk dikatakan oleh mulutnya itu mengatakan bahwa aku bersalah. Ya, yang kedua ini tadi sampingan. Yang kedua, aku perlu bantuan. Ya, itu kata-kata yang top 2 sulit. Aku bersalah, dan kedua, aku perlu bantuan. Minta bantuan tuh kok malu gitu. Kalau nggak terpaksa banget, nggak minta bantuan gitu ya. Jadi itu ya saya nggak tahu apakah kutipan itu betul atau enggak, tapi at least mengandung kebenaran, bukan kebetulan, mengandung kebenaran. Ya, kita sulit sekali mengatakan I need help. Kita senang dipandang sebagai orang yang kuat, orang yang mampu. Kita tidak suka dipandang sebagai orang yang tidak mampu, yang harus dibantu oleh orang lain. Ya, ini minta bantuan sama Tuhan, bukan sama orang lain. Ya, yang pertama kita perlu minta tolong sama Tuhan, minta tolong dengan sungguh-sungguh. Ya, orang ini minta tolong dengan
berlutut. Ya, kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh. Kami minta tolong dalam doa biasanya ya. Kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh. Boleh enggak berdoa dengan guling-guling gitu ya, dengan angkat tangan, dengan nangis, boleh saja. Meskipun Alkitab mengatakan apa? Ya, janganlah dalam doamu itu bertele-tele seperti orang tidak percaya ya. Itu enggak boleh ya. Bertele-tele seperti orang tidak percaya tidak boleh. Tapi kalau guling-guling gitu ya, atau lompat-lompat dengan air mata sampai banjir. Bukan karena tidak percaya, tapi karena sungguh-sungguh desperately, God, I need your help. Itu yang kita perlukan untuk minta tolong. Saya kasih kesaksian ya, dalam persiapan saya. Waktu saya SMA, saya sudah aktif di pelayanan, lalu saya mengundang pembicara. Pembicaranya pembicara yang lumayan beken lah waktu itu. Jadi saya masih SMA, saya ketua persekutuan, jadi saya ngundang dengan sopan. Sopannya saya begini, Pak, kalau Bapak bersedia ya, kalau Bapak bisa, tolong ngisi di persekutuan kita, persekutuan SMA. Ya, saya bilang begitu. Terus orang ini mengajar kepada saya, ya kadang-kadang ada pelajaran dalam hidup yang tidak pernah bisa kita lupakan. Dia bilang begini sama saya, kalau kamu minta saya seperti itu, ya kalau saya bisa atau enggak, kalau saya bersedia atau enggak, saya tidak akan datang untuk bicara di tempat kamu. Karena kalau saya tidak bisa kan kamu bisa punya cadangan yang lain, kan? Ya. Kalau saya tidak bisa kan ada spare yang lain, kamu bisa minta yang lain. Dia bilang dia bukan orang sombong, dia orang yang baik sekali. Saya bukan orang yang sombong, tapi saya orang yang sibuk. Kalau kamu nanya apakah aku bisa atau enggak untuk melayani di persekutuan SMA-mu, aku sibuk keliling gereja, jawabannya enggak bisa. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh minta sama saya, I don't have any choice, I want you to speak to us, dia bilang I will come. Meskipun itu persekutuannya cuma persekutuan SMA, aku akan datang, ya kalau memang aku bisa, dan aku bisa persiapkan tanggal itu, aku akan datang. Tapi kalau pertanyaannya, Pak, kalau Bapak bisa melayani dong di persekutuan kami, dia bilang, I will not come. Ya, kadang-kadang gitu ya, saudara ya, kita kadang-kadang kalau minta tolong pun, minta tolongnya juga enggak desperately, ya, minta tolong yang basa-basi gitu ya, minta tolong tapi enggak sungguh-sungguh menginginkan. Minta tolong tapi kalau enggak ditolong juga ya tetap hidup kok ya. Minta tolong yang kalaupun enggak ditolong ya tetap bisa bernafas, tetap bisa makan gitu ya. Kadang-kadang sesuatu yang basa-basi, sesuatu yang tidak sungguh-sungguh kita perlukan atau kita sungguh-sungguh perlukan tapi kita tidak sungguh-sungguh untuk minta tolong. Ya, jadi minta tolong dengan sungguh-sungguh, dengan berteriak kepada Tuhan, tidak perlu malu, dengan tangisan, guling-guling, dengan doa puasa, dengan doa semalam suntuk, why not? Ya, desperately, honestly, seeking help from God. Kan Tuhan mengatakan, you mesti cari untuk bisa menemukan, mesti ketok pintu supaya dibuka, mesti minta supaya diberi. Firman Tuhan. Ya, jadi itu yang pertama yang kita bisa belajar dari perikop ini. Ya, kalau kita dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang menghadapi masalah dan membutuhkan sesuatu, kita perlu sungguh-sungguh minta tolong kepada Tuhan. Dia adalah penolongmu. Ya, atau dia adalah penolongmu. Banyak sekali ayatnya di Alkitab. Dia adalah penolongmu. Ya, yang paling terkenal tentu Mazmur 121. Ya, dari manakah datangnya pertolonganku? Itu pemazmur gini. Setelah aku pandang gunung-gunung dan lembah-lembah, lalu dia bertanya, dari manakah datangnya pertolonganku? Hanya dari Tuhan. Itulah pertolonganku. Dialah pertolonganku. Ya, jadi minta tolong. Ya. Yang kedua, orang ini minta tolong dengan iman. Ya, dengan iman. Iman itu apa? Ya, ini pertanyaan yang kedua. Iman itu yang pertama adalah percaya, dan yang kedua adalah berserah. Betul enggak? Itu iman. Iman itu percaya, sama. Iman dan percaya itu satu kata sebetulnya. Beriman itu percaya, gitu ya. Menaruh iman kepada seseorang itu percaya kepada seseorang, ya. Nah, beriman itu atau percaya kepada seseorang itu, kalau misalnya saya percaya kepada Ali, dia bisa masak
sesuatu yang enak, saya tidak ragu sama sekali dia bisa masak sesuatu yang enak. Tidak ragu, pasti enak. Ya, kalau saya percaya kepada seseorang, dia ini pasti bisa driving dengan safe. Saya bisa duduk di belakang atau di sebelahnya dan tertidur dengan pules. Dia pasti mampu, dia orang yang bisa drive very well, bisa cooking very well, gitu ya, dan kemampuan-kemampuan yang lain. Tetapi saya juga trusting him atau trusting her. Saya tidak akan, kalau misalnya saya percaya bahwa Ali bisa makan masakan yang enak, ketika masakannya disuguhkan, saya tidak akan, coba-coba dululah di 1 sendok kecil dulu. Kalau tidak suka, nanti tidak jadi makan, gitu ya. Saya trusting dengan apa yang dia buat, pasti enak, ya. Kalau orang yang saya percaya dia bisa driving well, saya tidak coba-coba, coba dulu drive 10 meter dulu, kalau tidak enak, saya turun. Tidak, saya langsung naik, berapa jam driving, saya akan terlelap tidur, saya trusting, gitu ya. Jadi percaya itu, percaya akan kemampuan dari orang yang kita percayai, tapi juga berserah penuh. Nah, orang ini bilang begini sama Tuhan Yesus, ya, saya hafal, ya, orang ini bilang ini, Tuhan, aku tahu Engkau bisa menyembuhkan, bisa mentahirkan aku. Ya, dia bilang gitu. Aku tahu nih, ini dia punya iman. Aku tahu Engkau bisa mentahirkan aku, tapi dia berserah betul karena ada sambungannya kalimat itu. Kalau Engkau mau, ya, kalau Engkau mau, ya. Nanti saya akan bahas. Kalau di New Revised Standard Version. If you choose, kalau kamu memilih, present tense, bukan past tense. Kalau kamu memilih dan mau menyembuhkan aku tahu Engkau bisa menyembuhkan aku. Dan kemudian Tuhan menjawab, I choose, present tense, bukan past tense. I choose, sembuh dia. Ya, menarik ya, saudara ya. Nah, saudara, perhatikan ini. Orang kalau percaya itu harus percaya yang penuh, ya itu wajar. Ya, ini bukan kata-kata yang gombal. Kalau percaya setengah-setengah namanya bukan percaya. Percaya 90% namanya juga bukan percaya. Percaya itu beriman penuh kepada Tuhan bahwa dia mampu untuk melakukannya, menyembuhkan orang itu, mentahirkan orang itu, tapi orang itu juga berserah penuh. Kalau kamu mau, kalau kamu tidak mau, ya enggak apa-apa, mau gimana lagi, ya. Nah, saudara mungkin bertanya, Pak Eri ini gimana sih? Kok kayaknya khotbahnya kontradiktif. Tadi di bagian pertama kita diajar untuk minta dengan sepenuh hati, sampai ngotot, sampai desperate kalau kita membutuhkan sesuatu. Tapi di bagian kedua ketika kita membahas iman, kok Pak Eri bahasnya, ya kalau engkau mau, itu kan seolah-olah kayak tadi saya ngundang pembicara, Pak bisa enggak melayani di persekutuan kami, ada waktu enggak? Kok seolah-olah seperti itu, kok seolah-olah kontradiktif. Saya bilang, no, it's not kontradiktif. Perhatikan. Poin pertama adalah minta tolong. Please, ini poin pertama minta tolong. Poin pertama bukan iman. Poin pertama minta tolong. When we are seeking for help desperately, sungguh-sungguh, honest, habis-habisan, minta tolong sungguh-sungguh. Kalau kamu tidak tolong, aku bisa habis ini, bisa mati, bisa bangkrut, bisa dipenjara, bisa whatever, tidak tahu masalahnya apa. Ya bisa DO kalau sekolah, mahasiswa, bisa cerai kalau masalah keluarga. God help me, tolong, aku perlu pertolongan. Itu minta tolong, jangan dicampur aduk sama iman. Tapi iman percaya. Aku percaya Tuhan kau bisa minta tolong kalau engkau mau. Kalau engkau tidak mau, I will stay faithful to you. Ya, it's different issue. Jangan dicampur aduk antara minta dengan minta tolong. Saya beri contoh ya. Ada 4 anak mahasiswa. Ya, 4 mahasiswa. Semuanya aktif di persekutuan Kristen. Ya. Besok mau ujian apa? Ujian kimia. Ujian kimia dulu. Kalau mau ujian lembur. Tapi semuanya cinta Tuhan Yesus. Semua berdoanya sama-sama 5 menit. Ya, atau sama-sama 10 menit. Tidak ada yang lebih lama, tidak ada yang lebih sebentar. Semua doanya sama
minta supaya Tuhan menolong ujian bisa dapat grade yang baik. Ya. Kemudian mahasiswa si A ketika diumumkan hasil ujiannya dapat nilai 95. Wah, dia puji Tuhan, dia bersaksi di persekutuan, dia mengatakan Tuhan menolong aku berdoa, aku berpuasa, dan Tuhan itu nyata membuat mujizat, dia menolong aku, puji Tuhan, luar biasa. Ya, dia menjawab doaku. Ya, aku beriman dia sanggup menolong aku ditolongnya. Kesaksian yang luar biasa, bukan? Si B dapat nilai 85. Dia maju bersaksi di persekutuan. Tuhan itu ajaib. Aku beriman dia sanggup menolong. Ya, singkat cerita kesaksiannya sama dengan yang 95 meskipun nilainya 85. Loh, 85 is good. Ya, good tuh ya, bisa B+, bisa A- barangkali. Yang ketiga dapat 75. Ya, kesaksian juga. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan itu ya. Biasanya aku ulangan cuma dapat 60, ini ujian dapat 75 ya. Aku punya iman dia sanggup menolong ya untuk bisa mengangkat nilai-nilaiku yang selama ini 60 dan dia membuktikan dia berikan 75. Aku mau setia sama dia, makin melayani di persekutuan lagi. Yang keempat dapat 30. Padahal doanya sama-sama 5 menit, sama-sama minta supaya ujiannya bagus, dapat 30 dia. Terus dia bersaksi juga di persekutuan. Dia bilang, aku berdoa, beriman, aku tahu dia bisa menolong aku. Ya, tapi aku keluar dapat 30. Ya, aku bersyukur kepada Tuhan dan aku mau tetap setia kepada Tuhan. Nah, pertanyaan saya, di antara 4 orang ini, yang mana yang imannya paling gede? Kan kalau kita punya pemahaman, misalnya ada orang gitu ya, misalnya kan biasanya nih kesaksian ya, punya utangnya 100 juta, tinggal 1 hari due date, ya berdoa gitu ya, pagi-pagi beberapa jam sebelum harus dia bayar, tiba-tiba ada yang transfer ke dia 100 juta untuk dibayar. Wah, terus orang tepuk tangan. Ini orang imannya luar biasa hebat. Ya, 100 juta beberapa jam sebelum due untuk dibayar, Tuhan mengirimkan uang, enggak tahu caranya gimana. Tepat jumlahnya 100 juta untuk membayar utangnya. Enggak dipenjara dia gara-gara itu. Ya. Tapi kalau ada orang yang butuhnya cuma 10.000, gitu kan? Ini pakai rupiah ya. Terus dia bersaksi, aku butuh 10.000 gitu ya, enggak punya uang 10.000. Kemudian kira-kira 1 jam sebelum aku butuh uang itu muncul 10.000. Kita reaksinya apa? Ya mungkin itu jawaban Tuhan, tapi kalau 10.000 aja kan ya gampang lah minta sama orang lain ya. Sekarang 10.000 mungkin nggak ada nilainya ya barangkali ya. Jadi oke lah kamu beriman, tapi dibandingkan dengan yang tadi kesaksian 100 juta, ya imanmu masih kalah lah sama yang 100 juta. 10.000 orang nggak akan dipenjara karena utang 10.000 kan. Mau siapa yang mau menjara kamu? Kamu nggak dapat 10.000 juga nggak apa-apa. Kalau 10.000 itu kamu perlu buat makan nasi, misalnya nasi bungkus gitu. Kalau masih ada 10.000, kamu nggak makan sekali juga nggak mati. Ya 10.000 is nothing. Ya mungkin kamu beriman Tuhan menyediakan 10.000 sebelum kamu butuhkan. Tapi yang 100 juta itu imannya lebih top, lebih hebat. Ya, tentu yang dapat 95 itu kalau kata orang imannya hebat sekali. Yang 85 imannya nomor 2, yang 75 imannya nomor 3, yang dapat 30. Nah itu contohnya orang tidak beriman itu. Berdoa, nggak dijawab. Mintanya skor tinggi dapatnya 30. Ya, tapi perhatikan, keempat orang ini yang dapat 95 mengatakan, aku mau melayani Tuhan lebih dalam kesaksiannya. Yang 85, aku mau melayani Tuhan, puji Tuhan, terima kasih. Yang 75 juga seperti itu, tapi yang 30 juga sama. Aku mau melayani Tuhan, meskipun yang hasilnya bukan yang aku harapkan. Nah, imannya yang paling besar yang mana? Kalau saya bilang yang paling besar tuh yang dapat 30 tuh. Ya, karena apa? Karena dia enggak dapat apa yang dia dapatkan, yang dia inginkan, yang dia harapkan, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Itu iman. Ya, percaya tapi berserah. Tuhan sanggup enggak? Pasti sanggup, enggak ada yang Tuhan enggak sanggup. Pasti sanggup. Ya. Tuhan mau atau enggak? Another story. Ya, maka itu saya tekankan kalau dalam bahasa Inggrisnya jelas. Kalau orang-orang yang kusta ini bilang if you choose,
dan kemudian Tuhan menjawab, I choose. Saya mau. Tentu dia mengatakan melihat orang itu dia berbelas kasihan dan kemudian I choose. Sembuhlah dia, tahirlah dia. Ya, itu pelajaran kita yang kedua. Yang pertama apa? Minta tolong, desperately, nggak perlu malu, nangis, air mata, guling-guling silahkan. Yang kedua beriman. Jangan dicampur adukkan. Beriman percaya Tuhan mampu dan berserah dia mau atau enggak. Ya. Yang nomor tiga. Yang nomor tiga tadi saya sebut dalam doa saya karena itu yang barangkali nyantol kuat dalam pikiran saya. Tuhan itu bukan robot. Ya, Tuhan itu bukan robot. Dia itu memberikan respon kepada apa yang kita doakan atau memberikan jawab. Dia itu memberikan respon kepada apa yang kita lakukan. Ya, ada orang mengatakan bahwa doa itu tidak mengubah Tuhan, doa itu mengubah manusia, katanya. Well, kalimat itu ada betulnya. Ya, tergantung konteksnya dipakai di mana. Ya, bahwa doa itu menyesuaikan kita kepada kehendak Tuhan. Yes, amin. Dalam konteks yang seperti itu, doa memang membawa kita seperti kehendak Tuhan. Tuhan mengajarkan, jadilah kehendakmu. Ya, kalau berdoa, jadilah kehendakmu. Gitu ya, seperti di surga dan di bumi. Doa Bapa kami seperti itu. Ya, tapi Tuhan juga mengatakan, kamu mesti minta supaya aku kasih, kamu mesti ketuk supaya aku buka pintu, ya, kamu mesti cari supaya kamu bisa menemukan, ya. Jadi ada dua gambaran, gitu ya. Kita tidak bisa, nanti kalau kita bilang semua doa itu kita menyesuaikan dengan kehendak Tuhan, gitu ya. Sudah, nah kita tidak minta apa-apa lagi, ya. Kita tidak nyari apa-apa lagi. Tapi kita juga tidak bisa, doa itu pokoknya sekenanya, kita pengen apa, kita kejar-kejar yang kita kepengen. Juga tidak seperti itu. Tapi dalam kisah yang kita bahas hari ini, Tuhan itu bukan robot. Ya, dia itu menjawab doa dan menjawab permohonan dari anak-anaknya, termasuk orang yang sakit kusta ini. Ya, nah, apakah Tuhan itu berubah keputusannya di alam yang kita tidak bisa lihat? Kita tidak pernah tahu, ya. Kita tidak bisa lihat kok, kita tidak pernah tahu, ya. Kita ini hanya hidup dalam dalam dunia yang kita bisa lihat, gitu ya, bahwa kita minta dan kemudian Tuhan memberi, atau kita minta dan Tuhan tidak memberi, gitu aja. Atau orang bilang kita minta tapi memberinya nanti, bukan sekarang. Jadi jawaban doa itu bisa ya, bisa tidak, bisa nanti dulu, ya, apapun itu. Tapi kisah ini Tuhan itu menjawab. Bahkan even kalau Tuhan itu tidak menjawab apa-apa, dia menjawab. Ini saya beri contoh. Misalnya di rumah, ya, seorang suami bilang sama istrinya, bikinin gua kopi dong, atau ya tergantunglah ngomongnya gua lu atau saya kamu atau honey, sayang, ya, honey tolong bikinin aku kopi, ya. Ada istri bilang, ayo Pak, ya apa, iya Pak, bikinin kopi. Istri udah tahu kopi senengan suaminya apa. Ada istri yang nggak ngomong apa-apa, langsung bikin kopi, disuguhin, udah tahu dia, ya. Ada istri yang bilang, enggak nih, lagi capek, ya, atau kopinya habis, atau lagi males, ya, terserah, ya, dijawab. Tapi ada juga yang, Mah, tolong bikinin kopi. Jawab kagak, bikin kagak, ya, pokoknya nggak ngapa-ngapain, gitu. Itu jawab nggak? Itu jawab, tapi jawab tanpa kata-kata dan tanpa perbuatan. Artinya apa? Gua nggak mau bikinin lu kopi, gitu kira-kira, ya. Jadi kalau istrinya diam aja itu bukan nggak menjawab, dia menjawab tanpa kata-kata dan tanpa perbuatan. Kita mesti tahu dia nggak mau bikinkan kopi. Itu jawabannya. Ya, bukan karena dia budak, ya. Kalau budak lain lagi ceritanya, ya. Dia nggak mau bikinin kopi, gitu. Nah, Tuhan juga begitu. Kalau kita minta, ya, bisa dijawab ya, bisa dijawab yang lain. Kalau dia diam aja, bukan berarti dia robot yang hatinya itu besi, yang tidak tersentuh oleh manusia, bukan. Kalau dia enggak jawab permintaan kita, ya simply itu jawabannya adalah itu. Dia enggak memberikan apa yang kita minta, gitu ya. Nah, Tuhan di sini
Hatinya itu bisa tergerak oleh belas kasihan ketika dia melihat orang yang sakit kusta itu datang berlutut kepada dia dan minta tolong. Saya tidak tahu apa yang membuat hatinya itu penuh belas kasihan. Apakah karena melihat orang ini terisolasi bertahun-tahun, tidak bisa bekerja, tidak bisa bergaul dengan orang lain, apa karena kelihatan kustanya, apa karena kelihatan miskinnya, karena tidak bisa bekerja, atau apapun, tapi hatinya itu tergerak oleh belas kasihan. Ketika melihat orang itu, mendengarkan doanya, melihat dia berlutut, tergerak oleh belas kasihan, dan kemudian dia mengatakan, I choose. Kenapa saya berulang-ulang mengatakan itu present tense? I choose, untuk mengatakan that is a recent decision made by God. Jadi saya bisa mengatakan, oke, doa itu Tuhan tidak berubah, manusia yang berubah. Tapi dalam kisah ini Tuhan berubah at that very minute. I choose, then you will be healed. Jadi ini bukan bicara soal predestinasi sejuta tahun yang lalu, bahwa Tuhan sudah tahu bahwa orang ini nanti sakit lahir dan kemudian sakit kusta dan kemudian dia akan datang kepadaku dan minta tolong dan kemudian aku akan menyembuhkan dia. Yang tahu ya, jadi sudah dari sebelum dunia dijadikan Tuhan sudah tahu, memang Tuhan Maha tahu. Tapi Alkitab kita mengatakan dalam present tense bahasa Yunani, I choose, kamu sembuh. Jadi Tuhan memutuskan pada waktu itu, I choose, kamu sembuh. Nah saudara-saudara, karena saya punya Tuhan yang seperti itu, saya so excited untuk menghidupi iman Kristen saya. Saya bertuhan bukan kepada Tuhan yang kayak robot. Saya bertuhan bukan kepada Tuhan yang hatinya seperti es batu. Tidak bisa disentuh, tidak bisa berkomunikasi. Saya bertuhan kepada Tuhan yang penuh kasih sayang, yang mengharapkan kemesraan hubungan, keintiman hubungan antara anak-anak Tuhan dengan Dia. Itulah Tuhan saya. Dia bisa menjawab doa saya, dia bisa menjawab ya, dia bisa menjawab tidak, dia bisa menjawab nanti, dia bisa diam saja tanpa kata-kata, tanpa perbuatan, tapi itulah jawabannya. Tapi dialah Tuhan, dia Allah yang baik. Saya excited punya iman seperti itu. Yang terakhir, Tuhan bilang sama orang ini, ya tadi yang dua pertama tentang orang kusta, yang dua kedua tentang Tuhan, ya. Tuhan bilang sama orang ini, dengan peringatan keras, jangan cerita ke siapa-siapa ya. Yang penting kamu ke imam mempersembahkan korban, kamu tahir, kamu bisa hidup enak, sudah ya. Tapi orang itu tidak bisa ditahan mulutnya, ya. Dia ngomong kepada semua orang, ya sampai Tuhan tidak bisa bergerak bebas lagi karena orang nyari-nyari dia. Ini orang pertama ini yang minta tolong sama Tuhan. Tadi masih ingat ya, orang pertama. Sekarang semua orang nyari Tuhan, minta tolong juga untuk disembuhkan. Tuhan harus ngumpet-ngumpet di tempat yang sepi, ya, karena orang mengerumuni dia. Ya, apakah artinya orang yang sakit kusta ini disobey God? Kan Tuhan bilang dengan peringatan keras, jangan lakukan. Tapi dia melakukan juga. Loh, ini orang kurang ajar. Udah disembuhkan, ngelawan perintah Tuhan lagi. Dilarang kok malah jarak, ya orang Jawa bilang jarak tuh apa dablek gitu. No, kisah ini bukan ingin menceritakan bagaimana orang yang sakit kusta itu disobeying God. Kisah ini ingin mengatakan bagaimana the power of witness itu tidak bisa ditahan, ya. Jadi witnessing atau testimony itu keluar dari isi hati karena pengalaman dengan Tuhan itu unstoppable, tidak bisa. Even Tuhan Yesus memberikan peringatan keras, jangan, dia tidak bisa. Dia kayak bom yang mau meledak gitu ya, yang meledak, bukan mau meledak ya. Dan menyaksikan kemana-mana. Nah, saudara-saudara, ini satu pelajaran yang penting. Beberapa minggu yang lalu saya cerita ya, banyak orang Kristen dikasih training penginjilan, training bersaksi, workshop bagaimana menyaksikan Injil, menyaksikan Kristus. Setelah lulus dari kursus itu tetap tidak memberitakan Injil, tidak menyaksikan Injil. Ya, tapi yang heran kisah-kisah Alkitab, orang-orang dilarang memberitakan Injil, tapi tidak bisa di-stop. Beritakan, termasuk
Ini menarik nih ya. Pada saat Yesus bangkit, perempuan-perempuan datang, lihat kubur kosong, takut dia. Kemana ini? Tuhan dicuri. Lihat ini lihat itu di Markus tuh, nanti Markus pasal terakhir. Perempuan-perempuan itu ketakutan. Ya, tapi kemudian dikatakan jangan takut, sampaikan kepada murid-muridnya, murid-muridku, aku sudah bangkit. Ya, perempuan-perempuan yang tadinya takut itu kemudian tidak bisa lagi, dia ngomong kepada murid-muridnya, Tuhan sudah bangkit. Ya, jadi saudara itu bersaksi itu harusnya seperti bom yang mau meledak. Kemarin sore saya jalan kaki di Fish Creek, hampir 3 jam ya. Lumayan jauh saya jalan. Capek ya, saya duduk, ada bench, saya duduk di situ. Tiba-tiba ada orang naik kursi roda. Saya cerita sama Ali sama Vero. Ada orang naik kursi roda, ya cacat, ya naik kursi roda pakai mesin gitu ya, dia jalan gitu. Terus dia stop di sebelah saya gitu ya. Terus dia tanya sama saya, kamu tahu nggak bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat? Dia sendirian, nggak ada orang lain. Dia nanya itu. Wah, mood saya lagi bagus itu ya. Jadi saya pikir ini bakal ngomong panjang nih. Dan saya somehow tahu kayaknya ini bukan Mormon, bukan saksi Yehova. Gitu. Jadi saya bilang, oh ya, saya tahu. Saya pikir pasti the next sentence, kalau dia nanya lagi saya akan ngomong, oh saya ini pendeta dan seterusnya, gitu ya. Jadi, oh ya saya tahu, saya percaya Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dia bilang, great, ya, have a blessed day. Kemudian dia pergi. Saya belum ngomong apa-apa yang lain. Terus dia pergi. Ya, saya, wah itu pengalaman kemarin sore. Saya duduk di bench di Fish Creek dan itu terjadi, saudara. Nah, saudara kita masih ada enggak kayak air yang mau luber itu, yang tidak perlu dipaksa-paksa seperti orang ini, karena dia sudah mengalami Tuhan seperti bom yang meledak untuk menyaksikan Kristus. Saya ingin encourage kita semua, jemaat House of All Nations di Calgary. Ayo kita menyaksikan Kristus. Tidak perlu lama-lama. Kalau ngambil contoh orang yang kemarin, cuma nanya aja, kamu tahu enggak Yesus itu Juru Selamat dan Tuhan satu-satunya? Ya, kalau enggak mau ngomong lama, enggak suka mingle dengan orang, kalau dia jawab ya, have a good day, ya, God bless you. Kalau dia jawab enggak, kalau saudara enggak mau lama-lama, bawa traktat, kasih traktat, tolong dibaca ini. Ya, kalau saudara punya talent and gift untuk ngomong dengan orang itu, saudara bisa duduk lebih lama dan ngomong dengan orang itu. Saya encourage kita untuk belajar dari orang sakit kusta ini. Ya, hatinya itu seperti ember yang luber, hatinya itu seperti bom yang meledak, tidak bisa di-stop untuk menyaksikan Kristus Yesus. Ya, saya ulangi ya, yang pertama, ayo kita minta tolong sama Tuhan. Kalau ada yang berani mengatakan, aku enggak perlu Tuhan, ya sudah, saya give up deh. Yang perlu Tuhan, kita semua perlu Tuhan, minta tolong dengan Tuhan, sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan desperate, as if enggak ada yang lain yang bisa menolong kita selain Tuhan. Yang kedua, dengan iman. Percaya, tapi juga berserah kepada Tuhan. Yang ketiga, ayo kita excited. Karena apa? Tuhan kita menjawab doa. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti es batu, bukan Tuhan yang dingin. Dia menjawab doa. Ya, dia memperdulikan kita. Dan yang terakhir, ayo sekarang kita belajar ya, atau berdoa, minta supaya api yang dalam hati kita dinyalakan. Ya, dinyalakan. Api apa? Api untuk menyaksikan Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman ini berbicara kepada kami, Tuhan. Supaya kehidupan iman Kristen kami menjadi kehidupan iman Kristen yang dinamis. Iman Kristen yang sungguh-sungguh mengalami Engkau. Iman Kristen yang sungguh-sungguh berinteraksi dengan Engkau. Iman Kristen yang menyaksikan bagaimana Engkau menjawab doa. Iman Kristen yang menyaksikan dan mengalami bagaimana Engkau menolong kami, Tuhan. Iman Kristen yang berserah kepada Tuhan, tapi juga percaya
akan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong Tuhan, pertebal, perkuat iman kami. Kami mau bertumbuh dalam pengenalan kami akan Engkau. Kami mau mengalami Engkau Tuhan Yesus. Dan kiranya semakin mengalami Engkau, kami juga makin bersaksi tentang Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.